فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Kemudian sudut yang ketujuh, dari sudut pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk lebih memperdalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari kewajiban dalam beragama. Dan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak membaca dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagaimana tergambar kecintaan itu? Iya. Orang yang cinta kepada seseorang di kebiasaan saja, kita lihat di kebiasaan orang kalau dia idolakan seseorang, biasanya dia akan baca tentang orang itu, dia akan cari berita. Kalau ada tulisan tentangnya, semuanya dia baca. Itu betul-betul dia idolakan. Nah, kan biasanya di tengah manusia ya, pada sebagian sosok figur di dunia ini seperti itu orang-orang. Ini terhadap seorang Rasul yang yang mempersaksikan beliau adalah Rasulullah, itu bagian dari keislaman. Dan itu juga yang menentukan terkait dengan pertanyaan sakaratul maut, itu yang menentukan di alam kubur, pertanyaan di hari akhirat. Kalau seorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia senang membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya, sunnah-sunnahnya, ajarannya, tuntunannya. Iya. Karena itu mempelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa seseorang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, dari sudut penting seorang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakmurkan cahaya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jiwa. Iya. Memakmurkan cahaya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jiwa. Sehingga diharapkan itu menyirnakan kegelapan jiwa yang sering condong kepada serpihan-serpihan kehidupan yang rendah. Kadang jiwa ini perlu dididik untuk memiliki semangat yang tinggi, cita-cita di atas langit, dan memiliki tujuan yang agung dan mulia. Itu akan terwujud pada dirinya, akan menjadi terang benderang di hatinya apabila dia banyak membaca dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini kehidupan manusia yang teragung, bahkan makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dalam membaca sirah dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu akan menanamkan ke dalam jiwa kehidupan yang sebenarnya.
kehidupan yang sebenarnya, akan mendidik jiwa itu untuk berakal dengan benar, dengan sehat. Dia bisa membedakan mana kehidupan yang semestinya untuk dia pilih, dia cari, dan dia upayakan. Iya. Itu diantara manfaat mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, dari manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, kita bisa menyelami fase-fase perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu luar biasa ya kalau dilihat dari sirah beliau secara lengkap dan utuh. Apalagi melihat bagaimana dakwah beliau di fase Makkiyah, kemudian di fase Madaniyah. Di fase Makkiyah bagaimana kesabaran beliau menghadapi rintangan dan gangguan. Di fase Makkiyah bagaimana, di fase Madaniyah bagaimana peperangan-peperangan yang berjalan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Ujian-ujian terhadap jiwa itu, ujian yang sangat mendalam. Itu kalau dibaca dari sirah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, maka membuat seseorang itu lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu ada di dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran diterangkan tentang perang Uhud. Di surah Al-Anfal diterangkan tentang perang Badr. Di surah Al-Ahzab diterangkan tentang perang Khandaq. Jadi itu penjelasan bagaimana sirah kehidupan. Dan ini surah-surah isinya kebanyakannya uraian tentang sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dibaca untuk hal tersebut karena di dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-10 dari manfaat mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan mempelajari sirah ini itu akan memperdalam pemahaman fikih akan lembaran-lembaran syariat bijaksana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Iya. Yaitu banyak hal ketika seorang memperhatikan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan tampak sejumlah hukum-hukum syariat. Sejumlah hukum-hukum syariat. Iya. Dan ini hukum-hukum tidak tampak bagi orang-orang yang kurang di dalam memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang memperhatikan bagaimana poin-poin perjuangan beliau, keadaan-keadaan yang beliau jalani, itu kadang bisa menampakkan kepada kita hukum tauhid dan perbedaannya dari kesyirikan. Dan kadang di fikih kekuatan dan kelemahan, al-quwa wa dha'af, itu kelihatan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di posisi umat Islam itu lemah, itu tidak ada jihad dengan tangan. Yang adalah jihad dengan hujjah dan argumen. Karena itulah yang berjalan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Jihad dengan tangan itu baru disyariatkan di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah menurut kesepakatan ulama. Adapun di Mekah tidak ada jihad dengan tangan karena umat Islam lemah, tidak mampu. Iya, malah di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tapi tegakkan salat, keluarkan zakat. Jadi itu ada masa mereka itu dilarang berjihad dengan tangan karena tidak punya kemampuan. Dan ini fikih berjalan. Fikih berjalan. Ya, karena itu kalau ada yang mengajak orang di masa sekarang ini untuk berjihad menghadapi orang-orang kafir dengan kondisi kaum muslimin yang lemah di masa sekarang ini, maka itu namanya dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerti dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini ditakrir oleh banyak ulama di masa sekarang. Karena itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menyuruh manusia berjihad di masa sekarang ini, itu artinya mengajak mereka kepada kebinasaan. Karena senjata-senjata dan kekuatan di tangan orang-orang kafir itu lebih besar daripada apa yang di tangan kaum muslimin. Jadi senjata kaum muslimin itu seperti mainan di depan orang-orang kafir. Jadi itu kondisi tidak memungkinkan mereka untuk berjihad dengan fisik. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, saya tidak mengatakan jihad di masa sekarang ini sekedar tidak disyariatkan. Bahkan saya mentahdir dari jihad apapun di masa sekarang, kata beliau. Karena tidak ada sumber kekuatan apapun untuk umat Islam yang bisa melakukannya di masa sekarang. Jadi ini fikih dipahami oleh para ulama itu dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawaid Al-Kubra. Kata beliau, jihad itu tujuannya adalah untuk memberi kekalahan kepada musuh dan menjaga wibawa umat Islam. Ya, kalau jihad ditegakkan tidak memberi kekalahan ke musuh, justru membawa kehancuran kepada umat Islam, maka itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Jadi ini fikih mendalam, salah satu contoh dari fikih mendalam di belakang memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi fikih-fikih yang lainnya. Banyak sekali fikih yang lainnya sangat mendalam, dan itu terkait dengan pemahaman seseorang terhadap sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau dikumpul di dalam satu tema pembahasan, dia akan keluar beberapa jilid pembahasan tentang fikih mendalam ini. Di dalam mengkaji sesuatu berdasarkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.